Ya, baik. Salam kenal buat semuanya, buat Bu Nurul dan Bu Novarida. Ya, terima kasih sudah berkenan berpartisipasi. Walaupun cuma sedikit yang hadir, nggak apa-apa ya. Baiklah. Baik, di sini ada Miss Pungki. Oke. Halo Miss Pungki. Hello, Mr. Sandy. How are you? I'm very well, thank you. All right. Oke. So, Nah, it's ya baik, ini Miss Pungki ini adalah moderator kita kali ini. Ya, cuma sedikit nggak apa-apa ya, kita bisa efektifkan saja kegiatan ini. Terima kasih. I really Ilmunya, Pak. appreciate it. Yang penting ilmunya. Iya, saya hanya sedikit berbagi dari sedikit yang saya tahu, Bu. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat. Oke, baik, Miss Pungki, boleh dimulai saja, kita buka. Langsung ya? Oke, kalau gitu saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ibu-ibu dan bapak Sandi. Apa kabar hari ini? Semoga baik semua dalam keadaan yang fit ya. Sore hari ini senang banget kita akhirnya bisa ketemu, walaupun jadi kayak intimate meeting ya. Karena cuma berempat sama saya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan materinya tersampaikan dengan sangat baik, jadi diskusinya juga lebih apik ya, bisa lebih detail. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan sambil berjalan bisa ditanyakan ke chat. Nah, sebelum saya mulai, ibu-ibu tentu udah tahu hari ini kita mau diskusi soal elicitation. Dan sebelum mulai, saya mau jelasin dulu sedikit nih profilnya Mr. Sandi. Sebentar, agak lemot internet di sini. Suara saya tapi jelas ya? Jelas. Nah, jadi saya sambil ini dulu kasih gambaran dulu profiling Mr. Sandi ini. Mr. Sandi ini lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2005 ya, Mr. Sandi, jurusan sastra Inggris. Kemudian beliau ini punya banyak sekali pengalaman kerja, dari mulai mengajar di Pekanbaru pernah tahun 2007 sampai 2008. Sebelum mengajar di Pekanbaru juga mengajar di di Bandung di salah satu lembaga pendidikan El Rahma. Kemudian dari 2008 sampai 2015 mengajar juga di ILP Antapani sebagai English teacher. Kemudian di tahun 2013 justru melukis. Jadi membuat website ya, Mr. Sandi, untuk mengiklankan ini juga kan ya, untuk mengiklankan karyanya Mr. Sandi, No Abi Painting ya kan, betul ya, Mr. Sandi? Betul. Nah, kemudian di tahun 2015 sampai sekarang masih mengajar di IIP, Language Training Center. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan sekarang masih mengajar ya Mr. Sandi untuk home private dan extracurricular activities for GET Global Education Training. Dan di tahun 2017 sampai 2018 menjadi principal di Global Edu Training. Kemudian di tahun 2018 sampai 2019 menjadi lecturer. Wah, asiknya, dosen di Stikes Raja Wali Bandung. Dari 2019 sampai sekarang mengajar juga di English Academy, dan yang paling keren menurut saya adalah menjadi founder dan owner-nya On Target Education Training.
yang berdiri di tahun 2019 sampai sekarang. Nah, kalau ngobrolin On Target Education Training, ibu-ibu bisa lihat di Instagramnya @ontargeteducationtraining, ada banyak sekali produk-produk juga yang sudah Mr. Sandi kembangkan ya. Kelihatannya Ya. Mr. Sandi, saya sempat kepoin. Nah, salah satunya adalah materinya yang akan kita bahas di sini. Jadi kalau menurut saya Mr. Sandi ini mau berbagi ilmu nih, biar bisa dipraktekkan juga untuk berbagai tipe kelas dan berbagai tipe murid. Jadi sangat aplikatif insya Allah untuk guru bahasa. Kalau gitu gimana kalau langsung aja kita dengarkan pemaparan materi dari Mr. Sandi. Mr. Sandi, are you ready? Asik. Yes, thank you, Miss Pungki. Oke, baik untuk ya sebetulnya ini adalah sesuatu hal yang saya pribadi sering lakukan gitu ya di lapangan. Karena saya pikir materi yang akan saya sampaikan kali ini mungkin bagi banyak pengajar sudah melaksanakan ini gitu, melakukan ini di dalam kelas. Tapi kadang ada yang menyadarinya atau tidak secara teorinya gitu. Seperti itu. Dan saya yakin ibu-ibu yang hadir pada saat ini, Bu Nurul dan Ibu Nova mungkin sudah jauh lebih berpengalaman dari saya dan lebih banyak menemukan situasi ataupun keadaan di dalam kelas, baik itu dalam hal berinteraksinya dengan siswa ataupun dengan sektor pendidikannya sendiri, tentu jauh lebih berpengalaman. Baik. Oh ya, sebelumnya Bu Nurul dan Bu Novarida ini dari Cimahi ya, betul ya? Satu sekolahan ya? Oh gitu ya. Sama-sama mengajar bidang bahasa Inggris juga, Miss Pungki. Oh gitu, jadi sesama English teacher. Oh, kalau saya bahasa Indonesia, Pak. Oh, bahasa Indonesia. Oh gitu. Tapi bisa juga kan ya untuk bahasa Indonesia ya, Mr. Sandi? Bahasa kan ya? Iya. 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 Kalau Bu Nova juga, Bu Nova bahasa Inggris ya? Inggris. Bahasa Inggris. Iya, baik. Ada guru bahasa di sini, dan untuk materi kali ini kalau bisa diaplikasikan di mata pelajaran lain juga sebetulnya apabila ada itikat untuk berkreasi sekreatif mungkin gitu bagi setiap pengajar seperti itu. Tapi dalam hal ini saya lebih fokuskan ke materi ini untuk pengajaran bahasa saja, supaya mungkin ya karena saya background-nya sendiri bahasa, jadi kita kerucutkan dulu ke bidang bahasa tersebut. Oke. Baik, kita mulai saja. Tarik nafas dulu, Mr. Sandi. Boleh minum? Boleh diminum. Boleh minum juga Ibu Nurul, Ibu Nova. Ya, silakan bagi yang mau minum, kita relax saja. Ya, nanti juga mungkin di perjalanan ada yang ikut bergabung dengan kita. Oke. Ini insya Allah. Baik, sudah nampakkah layarnya? Sudah. Oke. Iya. Mohon maaf, ini direkam atau tidak ya? Bentar. Oh, ini direkam Ibu untuk dokumentasi kami. Oh iya. Mohon maaf, bagaimana? Apakah ada keberatan? Kalau misalnya keberatan, nggak apa-apa, kita stop recordingnya. Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Ya. Mohon maaf juga sebelumnya, tadi saya lupa untuk minta izin. Oke. Baik, wah Bu Novarida kemana ya? Ya, tidak apa-apa. Baik, ya terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan pengajar yang pada hari ini telah berpartisipasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari On Target Education Training akan sedikit berbagi
mengenai sebuah strategi mengajar, yaitu yang dinamakan elicitation, atau biasa disebut juga eliciting. Seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih jelasnya, nanti kita akan coba bahas dari mulai pengertian atau tujuan, dan kemudian nanti kita akan coba untuk praktek atau ada simulasi sedikit seperti itu supaya lebih interaktif. Ya. Oke, sebelum dimulai kita ada sedikit pemanasan dulu. Iya. Wah, sayang sekali Bu Novarida kemana ya? Iya. Sepertinya sinyal, Pak. Oh gitu ya. Ya, gangguan sinyal. Sepertinya ini masih mencoba masuk katanya. Oh gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Mau ditunggu atau mau langsung? Nah, sudah ada masuk beliau. Oh sudah. Iya. Ya. Biasanya terpengaruh cuaca juga ya nih, karena kayaknya akan mulai hujan kalau di sini. Okay. Sama Pak, sedikit mendung, seperti mendung tapi belum pasti ini. Iya. Iya, iya. Oke, kita sedikit pemanasan terlebih dahulu. Nah, permainannya cukup gampang. Jadi nanti saya akan kasih kata yang diacak. Nanti Ibu Nurul ataupun Ibu Nova akan menuliskan jawabannya secara cepat di menu chat ya. Nah, nanti yang muncul terlebih dahulu, yang jawabannya benar muncul terlebih dahulu, akan diberi kesempatan untuk mendapatkan poin. Nah, nanti untuk poinnya akan saya kasih tahu selanjutnya. Saya ikutan nggak, Mr. Sandi? Oh iya, boleh, boleh. Boleh. Saya tim up sama siapa ya? Tim up sama Miss Nurul kali. Ada satu orang lagi yang baru hadir. Oh, berarti pas nih tim up-nya. Halo, cek Ibu Vera. Cek, lagi di jalan, maaf. Oh iya. Kita akan bermain game sedikit. Mungkin bisa ikutan. Ya. Nah, Ibu Vera ini dari Majalengka. Wow. Iya. Oke. Oke. Ibu Vera, kita akan bermain game sedikit. Nanti permainannya adalah menyusun kata dengan benar. Nanti jawabannya diketikkan di menu chat. Kalau gitu kita bentuk tim aja ya. Gimana kalau Bu Nurul partner dengan Bu Vera, dengan Ibu Novarida? Iya. Ya Pak. Oke. Sekarang kita mulai. Oke, sebentar. Oke, sekarang Bu Nurul versus tadi Bu Nurul partnernya dengan Bu Vera. Ibu Vera, ya? Iya Ibu Vera. Sekarang, Mr. Sandi, ini ya. Nanti gimana nih tanda-tandanya? Kalau tim A bilang apa, tim B bilang apa? Nah, langsung diketikkan aja. Jadi satu orang saja perwakilan yang mengetiknya. Oh, siap. Jadi yang muncul jawaban dan benar itu dapat. Sekarang Bu Nurul melawan Miss Pungki ya. Siap tangannya di siap tangannya ngetik nih. Oke, siap ngetik. Oke. Kata yang pertama silakan susun. Apa ya?
apa ya? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Ini Pak? bahasa Inggris, Bu. Mohon maaf. Bahasa Oh. Inggris. Enggak. Tapi nggak apa-apa, ini gampang kok. Oke. Makanya tunggu dulu ini bahasa Inggris Indonesia. Mohon maaf. Pinter juga tuh Oke. bahasa Inggrisnya. Iya, ini juga bisa lah. Oke. Elicit. Oke, Pungki terlebih dahulu menjawab. Baik. Sekarang untuk mendapatkan poinnya dengan cara seperti ini. Ada beberapa poin di sini. Kita putar. Oke. Ambil poin lawan. Poinnya masih 0 juga. Karena poinnya masih 0, maka poin nilainya juga 0. Oke. Baik. Oke. Tim B nilainya masih 0. Oke. 0. 0. Oke, selanjutnya Bu Vera melawan Ibu Novarida. Wah, pasti kalah. Oke. Tang nu susah. Enggak, Jangan yang gampang lah. susah. Oke. Kata selanjutnya adalah, ini katanya tadi elicit. Oke. Yang selanjutnya, siap-siap. Bahasa Inggris. Seprensiona. Presentation. Coba diketik, ayo. Presentation. Iya, oke. Bener. Jawabannya presentation. Baik. Nah, sekarang Siapa? untuk Duluan. Iya, Ibu Vera duluan. Oke. Oke. Selanjutnya untuk mendapatkan poin-poinnya berapa yang didapat? Kita putar. Iya, tukar semua poin. Tapi karena 0, masih 0, jadi tetap 0. Oke. Sekarang. Oke. Wah, Miss Pungkinya baru masuk. Oke. Cek. Oh, maaf Mr. Sandy. Nggak tahu kenapa tiba-tiba mati laptopnya. Gak apa-apa. Ya, saya masih terdengar suara saya jelas? Oke, Mr. Sandy. Iya. Masih 0 untuk tim A dan tim B. Untuk selanjutnya, Giliran kembali ke Bu Nurul melawan Miss Pungki. Siap? Oke. Masih kata dalam bahasa Inggris. Nih. Oke. ayo teknik. Is it? Yes. Oke. Teknik. Baik, sekarang kita saatnya untuk memutar skor. Berapa yang akan didapat? 0. Masih belum mendapatkan skor 1 pun. Tidak apa-apa. Agak kurang hoki ya kayaknya hari ini saya. Teknik. Tadi 0. Iya. Baik, sekarang Bu Vera melawan Bu Novarida. Siap-siap tangannya di keyboard. Kolom chat ya. Oke. Sequence. Oh my God. What is it? What is it? Oh, itu adalah itu.
Nah, yeay. Oke, Bu Vera duluan nampaknya. Question. Baik. Sekarang ya, question. Berapa skornya untuk saat ini? Kita putar. Ya, masih ambil poin lawan. Wow. Masih bang. Masih 0 juga. Ini belum dapat satu pun skor ya. Luar biasa. Baru kali ini game seperti ini. Masih sama-sama 0. Baik, ada 2 lagi sebetulnya. Mari kita coba. Sekarang kita ganti. Bu Nurul melawan Bu Vera. Siap. Oke. Selanjutnya adalah ini. Ulis Mitu. What is it? Tulis tulis itu. Tulis itu. Oke. Stimuli. Oke, sekarang cepat-cepat. Oke. Tim A atau tim B siapapun yang tahu jawabannya boleh. Stimulus stimulus. Oke, yang tahu diketik silakan. I don't know. Yes, Bu Novarida. Kita lihat jawabannya stimulus. Yeay. Bu Novarida itu tim B ya? Iya. Iya, tim B. Baik, kita lihat skornya berapa. Apakah akan mendapatkan 0 lagi? 50. Ataukah minus? Yeay. Karunya nu kerja. 10. Yeay. Akhirnya. Oke. Ntar diambil lagi poinnya. Tim B mendapat 10 poin. Oke. Ada satu lagi nih. Satu lagi. Ini siapa cepat dia dapat, silakan siap-siap tangannya di keyboardnya. Oke. Nah, yuk. Oke, Bu Nurul duluan. Strategi. Kita lihat strategi. Telat. Oke, sekarang kita lihat skornya berapa dan siapa yang akan menjadi pemenang. Tukar semua poin. Oke. Tukar semua poin. Oke. Artinya tim B 10 tadi, tim A 0 karena tim A mendapatkan tukar semua poin. Jadi Maka Tim B jadi 0 lagi. Tim B jadi 0. Oke, selamat. Ampun suhu. Oke, baik. Nah, ya. Terima kasih. Nah, itu adalah sedikit pemanasan dan kita sekarang mulai masuk ke materi. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu ini. Saya akan menyampaikan sesuatu. Nah, di sini terdapat beberapa poster ya. Oke. Apa yang akan kita bahas kali ini melalui slide ini? Movies. Iya. Oke, movie, film, oke. Nah. Ya. Oke, now bisakah disebutkan genre-genre yang ada pada dunia perfilman? genre horor, terus action, oke. komedi, action, Ya, Drama. drama.
Nanti. Ya, apalagi ya? Thriller ya? Oh, Thriller, Thriller. 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 Bucin, Sci-fi. bucin. Bucin, percintaan, bucin. Drama. Oh, iya. Romance ya? Romance, Romance. ya. Ya, romance. Romance. Sci-fi juga. Ya, Sci-fi. Thriller kan. ya, thriller, sci-fi. Oke. Fantasy. Fantasy, Animasi. Animasi. animated movie, ya. Banyak ya ternyata Oke. genre-genre pada film. Nah, baik. Untuk selanjutnya, unsur-unsur yang ada pada film apa saja? Unsur. Plot. Plots. Nah, Okay, anything in? Salah. Plot. Anything else? Tokoh, player, ya penokohan. penokohan. Player, ya. Oh. Okay. Ya. Setting, Setting. tempat, waktu. Ada lagi? Alur, tokoh, setting, ya. Tema juga ya, oh tema. Value, Oh iya, ya topik. Topik tema. ya. Topik. Tema ya. Oke. Film tentang apa? Oke. Kalau kru itu termasuk ke dalam unsur film kah? Pendukung ya. Pendukung iya. ya itu. Nah, kalau pendukung dalam film apa saja biasanya? Naskah, kamera, kru, paling gitu yang pendukung. Pendukung, kru. Kemudian yang mengarahkan aktor dan Sutradara. Sutradara. Oke, sutradara. Sutradara, kameramen, lighting, Cameraman, terus lighting, lighting. Oke, baik. stuntman. Stuntman ya, betul. Iya betul itu. Stuntman. Ada yang pernah jadi stuntman di sini? Pemeran pendukung pernah? Peran mendukung. Film apa? Bukan pemeran pendukung apa ya? Dia kayak yang cuma lewat gitu aja loh. Cepat aja. Kayak cuma numpang lewat itu. Numpang lewat dibayar 5.000. Ya. Masalah dulu mah. 25.000. 25.000. Oke. Nah, selanjutnya ketika sebuah film sudah jadi dan sudah ditayangkan di bioskop, biasanya suka ada seseorang yang mengkritisi atau mengulas film tersebut. Biasanya disebut apa istilahnya itu? Bukan kritikus ya? Kritikus. Iya. Reviewer, bukan viewer. Reviewer. Kritikus. Reviewer ya, oke. Kritikus atau reviewer. Baik. Iya. Nah, apa sih yang dikritisi oleh kritikus ini dari film yang ditampilkan? Paling kualitas pemain, kualitas aktris, value, Amanat. Okay. Kualitas film, kemudian value atau nilai-nilai, moral ya. Nah, baik. Sekarang saya ingin mengetahui film terbaik yang pernah ditonton. Film terbaik yang pernah ditonton. Oke, baik, siapa yang ingin duluan menyampaikan film terbaik yang pernah ditonton? Film terbaik yang pernah. I don't like movie, kebenaran cuma ya. Titanic. Oh, Titanic ya benar. Iya. Fenomenal banget emang Titanic itu.
Iya. Ada lagi? Eh, eh, Ada apa dengan cinta? Ya ampun, ketahuan banget umurnya ya. Kalau saya Fast and Furious. Oke. Saya jarang Karena nonton. kebut-kebutan ya. Farida jarang nonton, Bu. Oh. Termasuk sinetron, Bu? Nggak suka Pas banget. Metro mah enggak. Padahal sedang heboh ya Ada sekarang di TV ikatan aja cinta. sih. Iya, baik. Nah, ya ngomong-ngomong tentang Titanic, kakek saya pernah nonton Titanic, tapi dia diusir lagi dari keluar bioskop Apa itu? karena kakek saya terus bilang, saya tahu kapalnya akan tenggelam. Spoiler banget ya. Akhirnya dia dikeluarin dari bioskop. Oh enggak lah, itu mau intermezzo. Oke, baik. Berbagai macam film yang terbaik yang pernah ditonton. Nah, yang barusan adalah salah satu contoh bagaimana eliciting atau elicitation. Elicitation. Saya baru saja memberikan sebuah contoh dari elicitation. Mungkin untuk lebih detailnya, kita lihat slide yang selanjutnya. Oke. Nah, elicitation. Jadi, elicitation itu apa? Oke. Eliciting or elicitation. Jadi eliciting atau elicitation ini adalah sebuah teknik di mana guru itu mendapatkan informasi dari siswa. Begitu. Jadi this technique enables the teacher to get learners to provide information rather than giving it to them. Jadi namanya elicitation atau eliciting. Jadi dalam hal ini sebuah teknik yang bisa dikatakan bahwa pengajar atau seorang guru tersebut tidak menyuapi siswa, tapi kita menggali diri mereka, menggali pengetahuan mereka, dan mendapatkan informasi dari mereka. Kita sebagai pemancing, istilahnya seperti itu. Nah, jadi eliciting atau elicitation itu seperti itu. Nah, biasanya eliciting atau elicitation ini dilakukan pada saat awal pelajaran dalam tahapan presentation atau presentasi awal. Nah, dalam hal presentasi ini, dalam tahap awal ini, biasanya gitu ya, saya katakan biasanya dalam artian tidak semua seperti ini, bahwa guru itu lebih mendominasi dalam hal berbicara di dalam kelas. Guru berbicara sementara siswa mendengarkan. Ya. Itu seperti itu. Dan adapun ketika siswa berbicara, mereka biasanya mengulangi apa yang guru ucapkan ataupun hanya sebatas menjawab pertanyaan. Nah, dalam hal ini, eliciting ini memungkinkan siswa untuk terlibat. Ya, kita melibatkan siswa dalam presentasi ya dengan mendorong mereka, memancing mereka untuk mengeluarkan apa yang ada di benak mereka, apa yang ada di pengetahuan mereka, supaya ada interaksi antara pengajar dan siswanya seperti itu. Jadi tidak hanya satu arah, tapi ada dua arah. Nah, dalam hal ini saya pribadi selalu ketika mengajar, saya selalu memposisikan diri bukan sebagai guru yang di atas yang mendikte siswanya gitu. Jadi saya selalu menyetarakan diri saya dengan siswa karena ternyata saya bisa mendapatkan ilmu dari mereka, dari siswa. Kalau siswa udah pasti mendapatkan sesuatu yang baru dari gurunya. Nah, tapi
saya pribadi sebagai seorang pengajar, ilmu apa yang bisa saya dapat dari siswa? Seperti itu. Jadi saya selalu menganggap siswa saya sebagai partner saya dalam belajar gitu. Saya pun bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari mereka. Jadi tidak bersifat seperti diktasi atau mendikte mereka, tapi ya ada interaksi atau keterlibatan di dalam kegiatan belajar mengajarnya, betul. Secara umum, elicitation ini seperti tadi, to develop a learner-centered classroom and a stimulating environment. Jadi memfokuskan kepada kegiatan di dalam kelas yang berfokus kepada siswa. Jadi tidak hanya satu arah dari guru ke siswa, tapi dari siswa juga ikut terlibat di sana. Nah, kemudian yang kedua adalah for the teacher. Nah, ini adalah sebuah alat pendiagnosa yang sangat kuat gitu. Dalam artian kita bisa mengetahui, kita bisa mengukur kemampuan siswa di dalam kelas. Kalaupun kita baru saja memasuki kelas itu untuk pertama kalinya, nah ini bisa dijadikan sebuah alat untuk mengukur mana siswa yang tergolong pintar, mana siswa yang tergolong lemah. Jadi kita bisa mengukur kemampuan siswa yang di dalam kelas. Nah, kemudian yang ketiga adalah hal ini mendorong guru untuk lebih fleksibel, and to move on rather than dwell on information which is already known. Jadi lebih fleksibel, maksudnya ketika sebuah materi yang disampaikan tidak berkutat di situ-situ aja. Jadi kita lebih fleksibel dan lebih berkembang lagi ke hal-hal yang mungkin bisa berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan atau misalkan hal yang lebih baru lagi. Nah, jadi pada intinya seperti itu, kita berfokus kepada keterlibatan siswa di dalam kegiatan belajar mengajar ini. Nah, itu dari definisi eliciting atau elicitation. Oh ya, satu hal lagi, apabila ada pertanyaan, Miss Pungki, bagaimana? Apakah maaf itu mute-nya, speakernya? Ya maaf, bisa sambil diketikkan di kolom chat, ibu-ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti bisa sambil berjalan materi mana yang kira-kira mau ditanyakan gitu ya? Iya, baik. Oke, ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah mengenai the purpose atau aims, ya, tujuan dari elicitation ini. Ya, ada beberapa tujuan atau sasaran dari eliciting ini. Yang pertama adalah to lead in to the presentation of a language point, sebagai pengantar dalam presentasi, baik itu tentang materi yang baru ataupun materi yang sudah disampaikan. Jadi sebagai pengantar, sebagai pembuka, seperti itu. Yang kedua, tujuannya adalah untuk melibatkan siswa di dalam pelajaran, to get the students involved in the lesson. Nah, tentu saja hal ini akan menjadi lebih menyenangkan bagi siswa karena tidak terjadi satu arah dari guru pada siswa saja, tapi siswa pun mereka bisa saling berinteraksi satu sama lain. Seperti itu. Nah, kemudian adalah untuk meningkatkan jumlah dari students talking time. Satu hal di dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya bahasa ya ataupun bahasa asing, baik bahasa Indonesia atau bahasa asing, yaitu adalah to maximize students talking time and to minimize teachers talking time. Jadi memaksimalkan waktu berbicara siswa
dan meminimalkan waktu berbicara guru. Selanjutnya, selanjutnya adalah untuk memotivasi. Salah satu tujuannya adalah untuk memotivasi, maaf, kebelibet. Nah, jadi ketika dalam presentation kita membuat elicitation ini, yaitu untuk memotivasi baik itu siswa yang sudah mengenal language point, sudah mengetahui materinya ini sebelumnya, ataukah bisa juga untuk memotivasi siswa yang belum mengenal materi yang akan kita sampaikan. Nah, di sini tergantung daripada gurunya sendiri seberapa kreatifkah dalam memancing siswa, supaya siswa tersebut bisa lebih aktif dan berani mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Nah, yang kelima adalah, nah ini untuk guru sendiri adalah tujuannya adalah untuk mengukur tadi. Untuk mengukur kemampuan siswa. Tentu saja di dalam kelas pastinya siswa bervariasi kemampuannya ya. Ada yang di atas, menengah, atau di bawah. Nah, di sini kita bisa mengukur nih kemampuan siswa untuk nantinya kita bisa memutuskan kecepatan dalam kita mengajar. Pace istilahnya. Pace and the length of time that the teacher need to be to deliver. Jadi pengajar bisa menentukan, karena kemampuan yang bervariasi, guru bisa menentukan kecepatan mengajarnya, kayak durasi lama belajarnya, apakah diperbanyak latihan ataukah diperbanyak diskusi, jadi bisa lebih divariasikan. Ya, bagaimana Miss Pungki? Ya, Mr. Sandi, ada tanggapan nih dari Ibu Nova. Ini masuk ke kegiatan inti atau masih dalam persepsi di awal pelajaran? Oke, baik. Terima kasih. Nah, seperti tadi di awal bahwa untuk elicitation ini sebagian besar dilakukan pada tahap presentasi, pada awal pelajaran, ketika kita akan memperkenalkan materi yang baru, ataupun kita mau mengulas materi yang sudah diajarkan. Sebagian besar ini di awal, tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ketika di materi kegiatan inti dari belajar tersebut, kita bisa menjadikan eliciting ini sebagai salah satu strategi, gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya ada contoh atau simulasi yang bisa kita lakukan. Nah, kira-kira nanti kegiatan yang kita lakukan nanti ini apakah bisa di awal ataukah di tengah, gitu, ataukah di akhir. Gitu. Nah, kalau di akhir biasanya lebih dikenal dengan istilah concept checking. Berbeda dengan eliciting. Kalau eliciting itu menggali informasi dari siswa untuk kita mengukur kemampuan mereka, pengetahuan mereka, apa yang sudah mereka ketahui atau belum mereka ketahui. Sedangkan kalau concept checking itu adalah kita mencek seberapa jauh pemahaman mereka terhadap apa yang sudah kita ajarkan. Mengecek sebuah konsep. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa lihat apakah ini cocoknya untuk di awal atau di tengah. Seperti itu. Tapi intinya sebagian besar ini kita lakukan untuk di awal. To lead into the presentation. Ibu Nova, kurang lebih sudah jelas atau masih ada tanggapan, boleh diketikkan lagi ya Ibu Nova? Siap. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya. Ya, jadi yang istilah eliciting ini sebagai tambahan, mohon maaf, tidak hanya digunakan dalam strategi mengajar ternyata. Istilah eliciting ini biasa juga dikenal di bidang bisnis
ataupun di dalam bidang penyelidikan, baik itu kepolisian ataupun kalau di luar negeri FBI seperti itu, di mana seseorang bertanya seperti ngobrol, tapi secara tidak langsung dia mendapatkan informasi yang dia inginkan dari si mengorek ya. Seperti itu. Mengorek informasi. Mengorek. Istilahnya eliciting seperti itu. Kayak ngobrol tanpa disadari dia memberikan informasi tentang hal tertentu seperti itu. Ya, baik. Untuk selanjutnya, adalah values. Nah, nilai-nilai dari eliciting ini. Kalau tadi tujuan, sekarang masuk ke nilai. Yang pertama adalah, nilai yang pertama adalah bahwa eliciting involves the class by focusing the students' attention and making them think. Jadi hal ini terjadi, ya biasa dilakukan gitu ya. Jadi jika kadang siswa tidak mengetahui kata-kata yang akan kita kenalkan, kita kasih sebuah situasi, kemudian kita kasih sebuah kata gitu, kemudian kita coba untuk menggali, untuk membuat mereka berpikir kira-kira kata ini arahnya kemana, gambar ini arahnya kemana gitu. Nah, jadi kembali seperti tadi bahwa elicitation ini bisa digunakan untuk memperkenalkan materi yang baru, kata-kata atau language point yang baru, ataupun mereview, mengulas apa yang sudah diajarkan. Jadi membuat siswa tersebut berpikir dan bisa menarik perhatian mereka seperti itu. Kemudian yang kedua di sini, eliciting encourages students to draw what they already know or partly knows. Nah, dikarenakan banyak kelas yang bervariatif, baik itu kemampuan siswanya ya. Nah, jadi ini bisa membuat siswa juga bisa mengukur, menggambarkan diri mereka sendiri mengenai hal-hal yang sudah mereka ketahui ataupun mereka belum ketahui. Jadi siswa sendiri bisa mengukur dirinya sendiri sejauh mana ya mereka mengetahui tentang sesuatu. Dalam artian sejauh mana mereka bisa mengukur pengetahuan mereka sendiri. Ya, dengan harapan bahwa ketika siswa yang merasa bahwa ternyata saya masih belum paham, belum banyak tahu tentang hal ini, ya dengan harapan mereka bisa meningkatkan diri mereka sendiri, kualitasnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memberikan pengajar tersebut kesempatan to adapt the presentation based on the student's knowledge. Nah, di sini dalam hal ini ketika siswa sudah terukur kemampuannya oleh pengajar tersebut, nah dalam hal ini pengajar harus peka. Seorang pengajar harus peka untuk apa? Untuk bisa mengadaptasi presentasi atau pemaparan materinya seperti itu, supaya bisa dipahami dan dimengerti oleh siswa tersebut. Karena kan kembali siswanya bervariasi kemampuannya seperti itu. Saya jadi teringat sebuah quote dari, mungkin kalau tidak salah, Albert Einstein, bahwa seseorang yang paham akan bisa menjelaskan hal yang dipahaminya sesederhana mungkin. Ya, karena pernah teralami oleh saya dan mungkin juga rekan-rekan di sini pernah mengalaminya. Ketika saya menjelaskan sebuah hal yang tidak benar-benar saya pahami, saya seperti berputar-putar berbicaranya. Muter-muter ya? Muter-muter. Sampai harus minum oskadon gitu. Enggak sih. Jadi muter-muter, kok kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Seperti meraba-raba gitu saya juga. Nah, tapi ternyata ya
seperti itu, bahwa ketika kita sudah paham, kita bisa mencari jalan, kita masih bisa mencari cara untuk menyederhanakan apa yang kita pahami tersebut agar orang yang agar subjeknya itu yang kita ajak bicara bisa paham, seperti itu. Nah, di sini diperlukan seperti keluasan ya seorang pengajar. Oke. Nah, itu untuk values-nya. Nah, sekarang masuk kepada tekniknya. Ada beberapa teknik yang bisa kami share di sini, dan mungkin kalau misalnya nanti ada tambahan silakan. Oke, yang pertama adalah sebuah elicitation yang bagus consist of some kind of stimulus. Di dalamnya harus terdapat beberapa jenis stimulus, artinya sesuatu yang bisa memancing siswa untuk atau merangsang siswa untuk lebih aktif lagi. Yang pertama bisa berupa picture, gambar. Kita bisa berikan gambar, kemudian board drawing ya, menggambar gitu. Kalau gurunya jago menggambar bisa menggambar, kemudian siswanya bisa tertarik perhatiannya dan bisa mengemukakan apa yang ada di pikirannya terhadap gambar tersebut. Kemudian adalah realia. Realia atau benda real yang kita bisa bawa masuk ke dalam kelas. Misalkan kita membahas tentang binatang peliharaan, misalkan kucing, kita bisa bawa masuk kucing. Nah, itu realia. Membicarakan tentang hewan liar, gajah, kita bawa masuk gajah. Oh, terlalu gede. Atau kita bisa membawa benda-benda yang real ke dalam kelas. Gitu. Itu namanya realia. Atau kemudian alat stimulus lain untuk memancing recorded material, sesuatu yang direkam. Alat perekam ataukah sesuatu yang sudah direkam sebelumnya. Kemudian a gap sentence. Kalimat yang kosong gitu ya. Misalkan Budi ... menulis. Nah, yang kosongnya, sebuah gap sentence. Kemudian actions, gestures, mime. Ya, gerakan tubuh. Gitu. Tentunya biasanya seorang guru pasti menggunakan bahasa tubuhnya, gesture-nya dengan bervariasi. Atau a combination of any of those above. Kombinasi dari keseluruhan. Gitu. Oke. Oh, oke, baik. Nah, kemudian yang kedua adalah tekniknya adalah the teacher should pause after asking each question. Ada pausing, ada jeda to give students time to think. Jadi dari satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya harus ada jeda tentunya. Jadi tidak bisa ngedereded gitu, apa ya istilahnya ngedereded. From one question to another question without any pauses. Nah, rata-rata jeda yang dibutuhkan dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain atau dari satu pertanyaan untuk jawaban lain adalah 15 detik. Maaf, ralat, bukan satu pertanyaan ke pertanyaan lain, tapi satu pertanyaan ke jawaban siswa. Jawaban. Adalah 15 detik. Rata-rata seperti itu. Guru memberikan pertanyaan, kita beri 15 detik. Kita hitung sendiri 15 detik kurang lebih. Baru setelah itu, kita minta mereka untuk menjawab. Nah, ada dua tipe siswa dalam hal ini. Dalam hal kecepatan menjawab atau memikirkan jawaban. Yang pertama adalah namanya internal thinkers. Internal thinkers. Ini adalah sebuah kategori siswa. Maaf, masih bisa terdengar suara saya?
Suaranya masih Mr. Sandi, Oh, iya. cuma gambarnya hilang. Oh gitu. Gambar Mr. Sandi maksudnya. Kalau slide presentasinya masih ada. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut saja mungkin. Sebentar. Ya, mungkin kita sambil lanjut. Ada namanya internal thinkers, ada namanya external thinkers. Internal thinkers adalah siswa yang ketika guru memberikan pertanyaan, dia memikirkan jawabannya, dia memproses jawabannya sehati-hati mungkin di dalam otak mereka. Jadi mereka tidak segera merespon. Mohon maaf. Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan di sini. Ibu Vera sama Ibu Nova, kalau ada yang ini mau ditanyakan lagi boleh sambil di chat juga. Sementara nggak ada. Sekarang nggak ada. Oke, baik. Masih lancar suara saya? Masih ada. Ya. Baik, kembali tadi internal thinkers adalah siswa yang dia memproses jawabannya di dalam otaknya dengan hati-hati dan tidak segera merespon. Bisa jadi siswa tersebut pemalu, bukan pemaku, ya, pemalu, ataupun siswa yang memiliki kepercayaan diri yang agak kurang, sehingga dia lebih memendam jawabannya secara hati-hati dan memprosesnya di dalam dirinya. Ada tipe yang kedua adalah external thinkers. Nah, untuk external thinkers ini, ketika dia diberi pertanyaan, dia bisa segera merespon. Dalam 3 detik juga mereka udah bisa merespon jawaban guru. Walaupun dia sendiri masih belum yakin dengan jawaban yang dia berikan. Akan tetapi dia merasa percaya diri dan dia bisa mengemukakan apa yang sudah mereka ketahui, baik itu maupun sedikit ataupun banyak, tapi mereka bisa mengekspresikan hal tersebut. Oke. Kemudian yaitu mengenai jeda. Jadi ini harus diperhatikan oleh guru ya. Jadi untuk tidak memberikan pertanyaan langsung tanpa jedanya sedikit. Jadi ini berhubungan erat dengan pace atau langkah atau kecepatan dari mengajar. Ya. Hal tersebut berhubungan dengan teknik yang selanjutnya adalah ini pacing. We have to pay attention to this. Kecepatan, pacing, langkah. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat gitu. Ya pada sisi lain juga tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan juga yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah ketika kita memberikan pertanyaan kepada siswa, usahakan untuk tidak menunggu terlalu lama. Maksudnya ketika kita memberikan pertanyaan, kita berharap siswa menjawab nih. Tapi terlalu lama dia memproses jawabannya tersebut. Dan mungkin jawaban yang kita harapkan tidak keluar dari siswa tersebut. Sehingga kita nunggu aja gitu sampai laba-laba keluar gitu ya. Atau menunggu jawaban yang benar keluar dari siswa tersebut. Nah, jadi ketika dirasakan sudah mulai lama gitu nih, ya nggak apa-apa kita bisa memancing lagi dengan pertanyaan lain atau kasih pertanyaan serupa tapi dengan kalimat yang berbeda supaya dia mungkin bisa jadi bahwa pertanyaan yang kita ajukan itu belum paham bagi dia ataupun dia belum tahu apa yang kita jelaskan pada saat itu sehingga dia tidak bisa menjawabnya. Atau terlalu rumit ya, Mr. Sandi? Iya, betul. Kadang suka panjang.
Jadi yang ditanyain apa, Bu? Padahal udah berbusa gitu. Iya, ini. Kita harus peka. Itu hal ini harus diperhatikan. Nah, yang keempat adalah elicitations are best kept simple. Jadi maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya lebih baik dalam bentuk yang sederhana, yang pendek, tidak terlalu rumit. Supaya siswa pun, kalaupun itu kita memperkenalkan materi yang baru, siswa pun bisa dengan cepat memahami, gitu, daripada dengan pertanyaan panjang-panjang tapi ternyata terlalu kompleks, seperti itu. Ya. Nah, ini juga berpengaruh kepada teacher's talking time, waktu berbicara guru yang harus diminimalisir. Ya, untuk menghindari kebingungan siswa, seperti itu. Jadi simple aja. Kemudian yang terakhir untuk teknik ini adalah the teacher should vary his or her questioning technique according to the difficulty of the question. Nah, jadi dikarenakan mungkin kalau siswanya sudah terukur nih, mana siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi atau pintar dan siswa yang lemah, kita harus peka dan kita harus bisa menyadari dan mengukur bahwa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan ini kita harus variasikan. Jangan sampai pertanyaan yang cukup sulit kita ajukan kepada siswa yang lemah. Gitu. Jadi kita variasikan. Pertanyaan yang cukup sulit kita coba ajukan ke siswa yang kita anggap atau dirasakan lebih unggul. Kemudian pertanyaan yang lebih mudah kepada siswa yang memiliki kemampuan lemah. Dengan begitu bisa kita rasakan bahwa keterlibatan siswa bisa merata dan siswa pun bisa merasa bahwa oh, saya dilibatkan, saya kemampuan saya lemah tapi ternyata guru nanya hal itu dan walaupun saya sedikit tahu, saya merasa dilibatkan, seperti itu. Jadi kadangkala jangan sampai terjadi bahwa kita memberikan pertanyaan dan hanya yang aktif saja, hanya yang pintar saja yang selalu menjawab, tanpa memberikan kesempatan untuk yang kemampuannya lemah, seperti itu. Ya, dalam hal ini memang kepekaan yang harus dituntut untuk kita kembangkan dalam diri. Pancing pakai reward kali ya? Bisa juga, Bu. Iya. Pancing pakai reward, ya. Yang sesuatu yang lebih menyenangkan lah, gitu ya. Oke, baik. Kemudian question types. Jadi tipe pertanyaan untuk eliciting ini terdiri dari 3 jenis. Jadi yang pertama adalah yes no question. Ya, seperti tadi adalah pertanyaan yang simple aja. Yang pertama adalah bentuk yes no question. Do you drink tea? Does he go to university? Kemudian yang kedua adalah bentuk or atau alternative questions. Is it hot or cold in here? Would you choose this one or that one? Yang ketiga adalah dalam bahasa Inggris itu bentuk WH. Ya, jadi untuk mendapatkan informasi yang lebih panjang, yang lebih mendetail dari siswa. Itu how long, misalkan have you been studying English, jadi mendapatkan atau mengkorek informasi tertentu. Oke, jadi yang pertama adalah yes no question, yang kedua or questions atau alternative questions, yang ketiga adalah WH question or information questions. Oke. Nah, sekarang kinds of questions. Apabila sebuah presentasinya dikerjakan dalam bentuk gambar, nah ada 2 hal di sini dalam presentasi gambar, bahwa yang pertama adalah questions which answers are quite clear from picture. Jadi yang pertama membuat pertanyaan yang jawabannya bisa didapatkan dengan jelas dari gambar yang kita berikan. Gitu. Misalkan ada gambar harimau, ini apa? Harimau. Oh iya betul, gitu kan, cukup gampang. Nah, yang kedua adalah, nah ini untuk level yang berbeda,
adalah pertanyaan yang membutuhkan siswa untuk mentafsirkan gambar tersebut. Kita misalkan bisa berikan gambar yang cukup aneh gitulah mungkin, ataupun misalkan gambar yang jelas tapi kita menyuruh siswa untuk berdiskusikan, untuk membayangkan lagi di luar gambar itu ada apa aja. Ada dua hal dalam presentation dalam bentuk gambar ini. Nah, tujuannya adalah untuk yang pertama, ketika gambar tersebut kita tunjukkan, kemudian kita questionnya yang pertama, question which answers are quite clear from picture. Jadi tujuannya adalah hal ini untuk mengelicit kosakata atau structure bila perlu untuk to establish a situation or topic. Jadi kita pancing siswa untuk memberikan kata-kata baru yang sudah mereka ketahui dari gambar tersebut. Masih dalam tahap yang mudah. Nah, kalau yang kedua ini, nah ini biasanya untuk menstimulasi mereka in a discussion and stimulate use of language. Dalam hal diskusi, kita memberikan gambar, kemudian kita membuat mereka atau menyuruh mereka untuk berdiskusi mengenai gambar tersebut. Ini biasanya digunakan untuk tahap selanjutnya ketika siswa harus mencoba mengaplikasikan misalkan structures yang sudah mereka dapatkan dari tahap presentasi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh guru tersebut. Bisa mereka aplikasikan dalam bentuk diskusi. Nah, ini dalam presentation dalam bentuk gambarnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh dan sebentar lagi kita akan coba simulasi. Nah, sekarang Ibu bisa melihat di gambar ini, kemudian ada contoh dialog yang teachernya masih titik-titik, kemudian yang studentsnya adalah ini jawaban yang diharapkan oleh guru, misalkan seperti itu. Ketika jawabannya farmers, kira-kira pertanyaannya apa? Who are they? Who are they? Oke, baik. Yes, bagus. Jadi bentuknya pertanyaan simple gitu ya, bisa. Kemudian ketika jawabannya yang diharapkan adalah donkeys, a buffalo. What animals? What animals? Nah, apa sih? Animal are in the pictures. Yes. Yeah, what yeah, animals? boleh. Picture. What animals can you see in the picture? Yeah. Right. Kemudian apabila jawaban yang kita harapkan dari siswa adalah he's riding the donkey. Who is riding the donkey? So, who is riding the donkey? He is riding the donkey. Boleh. Ya. Iya. Oke. Ya, dan selanjutnya ya seperti itu. Dari sebuah gambar kita bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang simple dan dengan jawaban-jawaban tertentu yang kita harapkan muncul dari siswa. Kalaupun ada kalimat atau kata yang baru, nah di situ kita bisa mengenalkan kepada mereka yang belum tahu. Jadi kita bisa menstimulasi mereka dengan gambar. Ya, untuk selanjutnya, misalkan kita kasih mereka gambar ini. Ya. Nah, kira-kira mungkin bisa Bu Vera, Bu Novarida, atau Miss Pungki mungkin bisa memberikan masing-masing satu pertanyaan yang berhubungan dengan gambar ini. Kata-kata yang harus dielisitnya adalah misalkan rise, to plant by hand, bend down, rows, terraces. What are they doing? What are they doing? Kira-kira jawaban siswa apa? Oh, they plant the what? They are planting. Iya. Yeah, they are planting the rice. Baik. Yeah. Okay. Yes, very good, Bu Nova. How about Bu Vera? Kira-kira pertanyaannya apa yang bisa diajukan kepada siswa dari gambar ini? Apa ya?
how they play Uh, Oh, ya. by hand gitu. Iya, Ya. boleh. Iya. Ya. Nice. Mm-mm. How do they plant? Oh ya, Oh, By do they hand. how Ya, they- bagus. Baik. Ya. Coba kalau Miss Pungki bagaimana? Ada kah? What are they planting? What do they plant? What are they planting? Ya, what are they planting? What are they planting? Rice. Kemudian ya, oke ya, kita bisa nunjukkan mereka ini apa sih yang coklat-coklat ini, galengan itu apa sih? Ya. Iya. where are they planting the rice? Yes. Where are they planting the rice? Di mana? Tepatnya gitu maksudnya. Iya. Banyak ya pertanyaan-pertanyaan ataupun kata-kata yang dialisir dari gambar tersebut. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini tentu lebih rumit lagi dari gambar-gambar sebelumnya nih. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita ajukan untuk hal ini, untuk gambar ini? Do you have mobile phone? Do you have smartphone? Yes, I have. No, I haven't. I don't have, miss. Kalau anak-anak gitu biasanya. Anak-anak. Oke. Kira-kira ya ada lagi pertanyaan? Misalkan untuk levelnya dewasa gitu atau remaja. Oh, apa? Itu teh gambar heart deh. Iya. Ya. Instagram. Do you have Instagram? Do you have Instagram? Oke. Iya. Bisa lebih jauh lagi mungkin. Which one do you prefer? Facebook or Instagram? Okay. What is the, kemudian kita bisa memancing informasi atau pengetahuan mereka mengenai sosial media, mengenai misalkan efek dari sosial media itu apa sih? Gitu. Itu untuk bahan diskusi selanjutnya mungkin. Ya, jadi kita bisa memvariasikan stimulus dari gambar yang sederhana dengan gambar yang agak membuat mereka berpikir. Seperti itu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, contohnya adalah misalkan seperti ini. Ini mungkin untuk kelas anak atau remaja atau dewasa mungkin yang belajar bahasa Inggris. Itu adalah contoh-contoh untuk bertanya mengenai daily routines. Oke, misalkan ini kita lihat jamnya. What's jam in English? Misalkan kita kasih tahu mereka belum tahu ya. Jam in English, clock. So what time is it? Siswa menjawab, it's 6 o'clock. Kemudian kita tunjuk orangnya. Where is he? Di mana dia? Ya. Tempat tidur atau di kamar tidur. Apa bahasa Inggrisnya kamar tidur? Kemudian lihat jam 7, misalkan jam 8, 8 o'clock. Oke. Where is he going? Dia kemana? Jadi kita memperkenalkan atau menunjukkan dari gambar-gambar tersebut bahwa pertama bisa menambah kosakata mereka, yang selanjutnya adalah bahwa mereka bisa mempelajari hal yang baru bagi yang belum tahu gitu. Kemudian bisa kita masuk ke dalam language point nantinya. Lain yang sederhana, misalkan gini, for example, do you like apples? Yes. Okay. No, I don't. No, I don't. No, I don't. Yeah. Yes, I like it very much. Right. And how about bananas? Do you like bananas? I like that too. Okay. Favorite too. And my favorite. My favorite. So what about this? What's in My English? most favorite food I like. Yes. So what is it in English? Do you know? Smelly bin? It's dog fruit. Huh? Dog. Dog? Yes.
Dog fruit? Jengkol in English is dog fruit. Oh, fruit Ada semacam gitu. buah. Yes, dog Oh, fruit, buah anjing. banyak gitu. Yes, Ada you may gitu Pak search di for it, luar ma'am. ini. Oh, Yeah, baru dengar. dog fruit. Right. So now, do you still remember the question? Now try to ask me about the apples, bananas, and dog fruit. Nah, itu salah satu contoh elicitation juga. Misalkan kita mau memperkenalkan mereka dengan structure do you like, tentang likes and dislikes ya. Kita berikan stimulasinya seperti do you like apples? Yes. Atau do you like bananas? I dislike dog fruits gitu kan. Ya bisa, I dislike dog fruit, but it's delicious. You should try. Here, ya bawa realianya, bawa jengkol benerannya. Sandy doesn't like dog fruits. I don't like smelly beans. It's delicious. Delicious. Jadi seperti itu di akhir nanti. Do you remember the question? Kita kembali lagi. Apakah mereka mengingat pertanyaannya? Kemudian suruh mereka mencoba bertanya kepada kita. Iya. Sebagai pemancing. Nah, kemudian satu contoh lain adalah, misalkan kita kasih gambar ini. Ini untuk levelnya yang agak intermediate atau advance ya. Atau mungkin yang kita perkenalkan kepada mereka yang masih di basics English. Misalkan ada orang bertanya seperti ini, you will be rich one day. Now, is he talking about the past, present, or future? Future. The future. Does she know about the future? No, she doesn't. No, I don't. No. So okay, right. So it is called when she doesn't know about the future, so it is called a prediction. Prediction. So when we are talking about prediction, what verb do we use here? We use Will. All right. You will be rich one day. Talking about prediction. Now, can you give me another example of prediction? Contohnya seperti itu. Jadi nanti siswa bisa membuat kalimat-kalimat dengan menggunakan will. Dengan kita kasih contoh pertama di elicit. Kemudian kita suruh mereka membuat contoh lain. Kita kenalkan strukturnya seperti apa. Lalu kita, nah itu salah satu contoh dari elicitation seperti itu. Jadi kita memancing siswa. Oke. Ya, karena waktunya bentar lagi, jadi kita coba percepat sedikit. Nah, ada questioning strategy di sini. Ada 4 gambar A, B, C, dan D. Baik dari ibu-ibu sekalian, saya ingin coba tanya, ini perbedaannya antara A, B, C, dan D itu apa? Bentar, nggak kelihatan gambarnya kecil di HP. Ya. Baik. Oh ya udah bisa. Iya. Apa perbedaan dari setiap gambar tersebut? Tunjukkan orangnya ya Pak. Iya. Kalau yang gambar A, ini situasinya seperti apa? Situasinya seorang guru bertanya, tidak ditunjuk siapa yang ditanyanya. Jadi Ya, untuk Sedangkan yang B, seorang guru langsung menunjuk ke orangnya. Yang C? Menyebutkan nama. Ya. Nama. Yang C, mana C? nama di akhir dengan nama di kerja. Ada beda ya Pak Sandi? Iya. Iya. Kalau yang B, yang C, ya yang C tanya nama dulu. Baru pertanyaan. Ya. Yang D? Yang D langsung pertanyaan, terus langsung ke orangnya.
langsung Oh, sama dengan itu ya, B ya, D sama dengan B ya. sebetulnya agak berbeda sih. Nggak beda ya. Kalau yang B, dia ke semua dulu tanyanya. Yang B langsung ke Fatma. Kalau yang D, dia tanya dulu ke semua, terus ada yang angkat tangan. Baru Oh iya benar, ada yang angkat tangan dulu ya. Iya, betul. Si Sania. Kayaknya gitu. Gimana Mr. Sandi? Ya, baik. Yang A ini adalah seorang guru bertanya, kemudian siswa yang bisa dia ramai-ramai menjawab. Ya, ramai-ramai. Yang gambar B, guru bertanya, kemudian dia menyebutkan nama, kemudian siswa yang disebutkan namanya dia menjawab. Kalau yang C, guru menyebutkan nama dulu, baru bertanya, lalu siswa yang disebutkan namanya dia menjawab. Nah, kalau yang D, guru bertanya, ada siswa yang tahu jawabannya seorang, kemudian disebutkan atau ditunjuk siswa tersebut. Jadi di sini ada 4 situasi. Nah, dalam strategi ini, sebagai catatan di sini, there is no single best strategy. It is important for teachers to be aware of different possible strategies and to be flexible. Jadi tidak ada yang strategi yang paling baik gitu. Jadi semuanya baik, tergantung dari kondisi atau situasi di dalam kelas. Nah, di sini seorang guru harus aware, harus menyadari di dalam situasi apa sih metode atau strategi memberikan pertanyaan ini dibuat. Jadi dalam artian bahwa keempat situasi ini bisa diterapkan di dalam kelas. Nah, kita lihat coba satu-satu. Nah, di dalam strategi A, nah hal ini biasa dilakukan di kelas-kelas yang besar gitu misalkan. Akan tetapi lebih cocok untuk lebih efektif untuk pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Gitu, misalkan yes no answers gitu ya, pertanyaan yang sederhana yang singkat. Kemudian disebutkan lagi, otherwise it is likely to be too noisy and uncontrolled. Ya, kalau misalnya tidak dengan jawaban yang atau pertanyaan yang simpel, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kelas yang gaduh atau tidak terkontrol. Nah, kalau untuk kelas yang kecil ini oke. Ini oke. Gitu. Kalau untuk kelas yang besar, misalkan saya pernah mengajar di sebuah SMA gitu. Satu kelas itu 40 orang. Ketika saya memberikan pertanyaan, banyak siswa yang antusias menjawab. Akan tetapi kelas sebelah gurunya komplain karena terlalu bising. Padahal bagi kami itu sebuah ngajar yang menyenangkan gitu. Dulu. Kemudian saya pikir, oh mungkin metode ini tidak sesuai gitu. Metode seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk yang strategi B, nah ini masih bisa under control gitu. Nah, untuk yang strategi B ini, strategi ini enables the teacher to give a chance to weaker students as well as more confident one. Jadi kita berikan pertanyaan, kemudian kita tunjuk salah satu siswa, kemudian dia menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa guru harus bisa memvariasikan pertanyaan yang sulit kepada yang lebih pintar misalkan, atau pertanyaan yang mudah ke siswa yang agak lemah, sehingga bisa terlibat semuanya. Nah, akan tetapi perlu hati-hati juga ketika kita memberikan pertanyaan yang terlalu sulit, jawabannya bagi siswa yang lemah, mungkin kadang mereka terkadang merasa terancam seperti itu, kayak waduh ini susah banget nih, jadi agak tertekan sehingga dia merasa tidak bisa berpikir sehingga akhirnya tidak bisa menjawab seperti itu. Nah, harus hati-hati juga. Untuk selanjutnya adalah yang strategi C. Nah, ini highly controlled classroom. Akan tetapi it's not a good way of keeping the attention of the class, as all the students except the one answering the question can switch off. Nah, di sini kan
sebutkan namanya dulu. Ya, misalkan Johnny, what is it made of? Ketika orang yang ditanya atau siswa yang ditanya tersebut, dia akan, dia lebih waspada. Dia lebih. Sedangkan kalau siswa yang ditanya, nggak ditanya, dia akan lebih, udah, dia pertanyaan itu untuk dia. Ya. Pertanyaan itu untuk dia. Saya nggak usah jawab. Jadi lebih santai. Nah, dalam hal ini, mungkin agak lebih baiknya untuk bertanya pertanyaannya tersebut dulu atau lalu nama. Gitu. Jadi ketika pertanyaan tersebut diajukan, siswa-siswa mungkin lebih, siapa nih yang akan ditanya? Dia lebih waspada seperti itu. Kemudian yang D, yang strategi D, nah, it encourages bright students and makes the class seem successful because students are volunteering answers. Situasi seperti ini mendorong siswa-siswa yang pintar, yang lebih berkemampuan tinggi untuk aktif menjawab. Okay. Kita mengharapkan siswa yang tahu jawabannya mengacungkan tangannya. Nah, situasi seperti ini nampak lebih berhasil gitu, bahwa kelas itu berhasil diajar oleh guru tersebut sehingga aktif, sehingga lebih successful, lebih kelasnya lebih ramai. Nah, akan tetapi kita harus variasikan juga dengan strategi-strategi yang lain, karena di dalam situasi seperti ini, siswa yang pintar dia akan lebih cenderung volunteering the answers, mengangkat tangannya. Sedangkan siswa yang merasa tidak tahu jawabannya, dia akan diam. Dia akan merasa, udahlah, didominasi oleh orang itu yang pintar aja memang. Boleh kita melakukan ini, tapi kita harus variasikan dengan strategi yang lain. Kita bisa libatkan juga siswa yang lebih kemampuannya lebih kurang gitu. Nah, strategi A, B, C, D ini silakan divariasikan mana yang kira-kira cocok untuk di kelasnya. Sekali lagi, tidak ada yang lebih bagus strateginya. Ini semuanya bisa bervariasi, bisa efektif atau bisa diterapkan di dalam kegiatan belajar mengajar. Oke. Baik, demikian sharing pada kesempatan kali ini. Ya, lebih 5 menit. Nampaknya mungkin kita masih ada toleransi 5 menit lagi. Oke. Nah, untuk sebelum ke pertanyaan atau penutup, nanti kita ada 3-2-1, 3 kata tentang elicitation. Menarik, memancing, Memotivate, Memotivasi, encourage. Oke, encouraging. Baik, terima kasih. Lagi apa ya? Oke, gak apa-apa. Sekarang 2 hal tentang workshop hari ini. menarik dan berfaedah. Menarik, berfaedah. Ya, maaf sebelumnya sayanya lagi di jalan. Ya, gak apa-apa. Oke. Ada lagi kah 2 hal tentang workshop ini? Gimana Ibu Nova dan Ibu Vera? Kayaknya lagi nggak di tempat ya. Oke. Atau kalau Ibu Vera lagi di jalan, kayaknya kurang bisa respon. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung saja ke yang satu hal yang akan dilakukan setelah workshop ini. Nah, Ibu Novanya benar. Gangguan mungkin sinyal. Iya. Satu hal yang akan dilakukan setelah workshop ini, tidur. Oh, bukan ya. Nah, lebih Mungkin setelah ini akan dilanjutkan, dipraktekkan di kelas. Baik,
Ya, semoga bisa terlaksana karena bulan Juli ini katanya temu tatap muka lagi ya. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, baik. Terima kasih kepada para pengajar yang luar biasa yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Kepada Miss Pungki juga terima kasih sudah menemani saya di workshop kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ibu Vera, ada pertanyaan? Ibu Vera lagi di jalan kayaknya. Ibu Vera lagi di jalan ya, Bu? Maaf, ini Iya, lagi jalan mau pulang. lagi jalan ya, iya. Nanti Iya. kalau ada pertanyaan, bisa personal mungkin ke Mr. Sandi. Ya, nanti saya tanya. Intinya mungkin Ya. pelajarannya udah dapat bahwa guru itu tidak menjadi center lagi sekarang. Jadi senternya di sini adalah siswa gitu Iya. dalam pembelajaran. Iya. Ya. Iya. Betul sekali. Setuju, Bu Vera. Oke. Nah, for the record, Bu Vera ini kakak saya, Miss Pungki. Oh ya? Tapi kok nggak mirip? Oh, Mohon mirip. maaf. Mohon maaf, tapi kok nggak mirip? Nggak mirip, sayanya lama di kampung, jadi mukanya udah beda. Iya. Oke. Ibu Nurul sudah kembali. Ibu Nurul, ya, Ibu Nurul kembali. Ini kita sedang penutupan. Terima kasih saya ucapkan karena berkenan untuk berpartisipasi. Untuk selanjutnya, e-sertifikat insya Allah akan saya kirimkan secepatnya melalui email. Seperti itu. Nanti rekaman ini bisa disaksikan insya Allah di YouTube. Nanti di YouTube kami, di channel kami. Ini adalah sosial media On Target Education Training. Kami bergerak di bidang jasa home private dan company training. Ya, jadi kalau misalnya Ibu Nurul punya siswa atau saudara yang ingin les privat, boleh hubungi saya. Boleh hubungi On Target Education Training. Mari promosi. Terima kasih. Jangan lupa juga follow dan subscribe. Iya, follow dan subscribe IG-nya Miss Pungki. Loh, bisa disebutkan? ini On Target, bukan On Target. Follow Instagram On Target Education Training dan subscribe YouTube On Target Education Training. Subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube-nya. Oke, terima kasih. Dan ini Miss Pungki juga telah membuat banyak buku ya. Penulis, silakan di follow. Pungki. Oke. Enggak, aku malu. Ya, demikian karena waktu sudah hampir habis. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vera, kepada Miss Pungki, kepada Ibu Nurul, kepada Ibu Nova. Iya, insya Allah bermanfaat dan Ibu Nova dan Ibu Nurul mungkin di grup kelas kreatif juga tergabung ya Bu ya? Saya ada, Bu Nurul enggak? Oh. Ya Bu, boleh Bu bergabung. Ya, nanti ke Ibu Nova saja melalui Ibu Nova. Ya, mungkin daerah Cimahi kalau ada waktu kita bisa kopi darat karena istri saya ngajar di Ciberem sih. Jadi cukup dekat. Iya. Baik, terima kasih Ibu Nova, Ibu Nurul, Bu Vera, Miss Pungki. Sampai jumpa di workshop selanjutnya, insya Allah. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga sehat terus. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua yang sudah bergabung. Sehat selalu.